Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya kakak di sini jalan-jalan, kayaknya ingin melihat adik-adik kakak di sini sekolahnya seperti apa. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Muhammadina, bisa dipanggil Kak Ikin, terserah kalian aja mau panggil apa, yang penting yang bagus. Kakak dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Penyiraman, Kalimantan Barat. Jurusan kakak di universitas tersebut yakni pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, jalan-jalan kali ini kakak akan isi sedikit materi yang kakak ketahui untuk kalian, yakni mengenai tentang makhluk hidup. Sebelumnya, kalian tadi sudah baca doa? Sudah baca doa bersama-sama ya? Biasanya kalau selesai doa itu gimana? Masuk ke kelas. Jadi doanya di halaman, lalu masuk ke dalam kelas. Habis masuk ke dalam kelas lalu absen ya. Hari ini siapa yang gak masuk? Alhamdulillah. Baiklah, langsung saja. Karena kali ini kakak tidak membawa bukunya, jadi kakak akan sedikit memberikan materi tentang apa tadi? Makhluk hidup. Sebelum itu kakak ingin tulis dulu materi untuk kalian hari ini. Oke, sebelum itu kita harus ketahui terlebih dahulu apa itu makhluk hidup. Ada yang tahu? Makhluk yang bernafas, Bu. Makhluk yang bernafas. Berkembang biak juga, Bu. Tumbuh juga, Bu. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang ada di Dunia, bumi, bumi. Jadi kalau bukan di bumi bukan makhluk hidup namanya. Bukan, Bu, makhluk astral. Makhluk hidup itu diantaranya yakni ada hewan, tumbuhan, dan Manusia itu dinamakan makhluk hidup. Oke, di sini ada tabel mengenai makhluk hidup. Yang pertama yakni hewan. Yang kedua, yang ketiga, manusia. Ya, ini dinamakan makhluk hidup. Memang kakak yakni hari ini selamatkan makhluk hidup yang ada di bumi. Seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali bencana yang terjadi di negara kita, bahkan di kampung-kampung kita. Seperti sebelumnya sudah terjadi terjadinya banjir, lagi apa? Longsor, lalu Angin topan. itu juga salah satunya bencana yang terjadi di lingkungan Sekitar. Jadi tugas kita sebagai makhluk hidup, manusia harus menjaga Lingkungan. Bagaimana cara kita menjaga lingkungan? Membuang sampah pada tempatnya. Sampah sembarangan, buanglah sampah pada Tempatnya. supaya apa? Bersih. Supaya bersih, tidak kotor, dan lingkungan untuk kita menghirup udara pun menjadi Segar. Sehat. Itu salah satu cara kita agar lingkungan kita terlihat baik dan Bersih. Jadi kalau salah itu Luruskan. Beko, kalian ikut Beko. Itu salah satu cara kita menjaga Lingkungan. dan juga bencana banjir. Banjir itu biasanya disebabkan oleh Disebabkan oleh hujan, Bu. pastinya hujan. Air juga, Bu. Air. Salah satu penyebab banjir itu biasanya penebangan pohon secara Liar. itu salah satu penyebab dari Banjir. Karena itu kita sebagai makhluk hidup manusia harus menjaga lingkungan dengan cara jangan menebang pohon Sembarangan. melakukan Penghijauan. di menanam pohon atau biasa yang disebut dengan Reboisasi.
Paham? Paham, Bu. Sekarang beralih ke hewan. Coba kalian sebutkan satu nama hewan. Ayam. Ayam. Ayam merupakan makhluk Hidup. Ayam itu bisa bernafas apa tidak? Bisa. Tertawa apa tidak? Bisa. Bisa, Bu. Ayam bisa tertawa apa tidak? Bisa. Kalian pernah dengar ayam tertawa? Pernah. Ada, Bu. Ada, Bu, ada. Kalau ayam itu biasanya mengeluarkan suaranya dengan cara Kokok. Kalau ayam betina berkokok apa tidak? Berkokok kalau udah bertelur. Sekali itu namanya apa? Bukan berkokok. Oh iya, Bu. Yang bisa menghasilkan anak atau berkembang biak itu merupakan ayam Betina. Nah, dengan cara berkembang biakan Bertelur. bertelur. Kalau ayam itu biasanya kalau berkembang biak menyusui apa tidak? Tidak. Tidak menyusui. Tidak, Bu. Kalau misalnya hewan yang menyusui itu disebut dengan hewan Mamalia. Kalau ada mamanya berarti itu hewan Menyusui. Contohnya seperti Papalia. Lagi? Domba. Lagi? Kucing. Itu termasuk hewan bertelur apa melahirkan? Melahirkan. Nah, dan termasuk hewan Mamalia. dia Menyusui. Tadi hewan sudah, makhluk hidup manusia sudah, yakni sekarang makhluk hidup tumbuhan. Coba kalian sebutkan satu contoh tumbuhan. Kelapa. Mangga, kelapa. Contohnya kelapa. Kelapa itu buah apa namanya? Buah. Berarti itu disebut buah kelapa. Iya, buahnya. Buah kelapa itu disebut Inyur. kalau bahasa Indonesia disebut itu kelapa. Kelapa itu merupakan pohon kelapa itu disebut dengan pohon 1000 Manfaat. Manfaat. Ada yang tahu manfaat itu apa? Manfaat itu memberikan Sesuatu yang bisa berguna atau bisa Digunakan. yang bagus sekali bahasanya. Kenapa pohon kelapa disebut dengan pohon 1000 manfaat? Karena Kelapa merupakan pohon yang banyak sekali mengandung manfaatnya, baik dari pohonnya sendiri, buahnya, bahkan daunnya bisa dimanfaatkan untuk digunakan sebagai kebutuhan. Tidik. Kelapanya digunakan Untuk jalan. Untuk jembatan. kelapa. Oh, buahnya, Bu, biasanya untuk santan. Airnya diminum. Santannya juga bisa dibuat Gulai ayam. minyak. Pohonnya bisa dibuat tuh. Bisa dibuat itu, Bu, biasanya itu jembatan, Digunakan untuk fondasi-fondasi rumah. Jadi tumbuhan itu banyak sekali macamnya. Salah satunya ada buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan rumputan itu disebut dengan tumbuhan. Tumbuhan itu disebut dengan makhluk. Hidup. Jadi mereka itu juga dikatakan Hidup. Sampai di sini paham mengenai makhluk hidup? Paham, Bu? Lalu Lila. apa? Contoh manusia. Contoh manusia. Contohnya apa? bayi, Selanjutnya yang terakhir ini mengenai makhluk hidup Manusia. Semua Semua. manusia adalah makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang, bergerak juga, bernafas juga. yang bisa dilakukan oleh manusia. Manusia. Manusia juga bisa berkembang Biak. Berkembang biak dengan cara melahirkan. Cara ketiga makhluk hidup tadi, yakni hewan, tumbuhan, dan manusia, itu yang paling sempurna menurut akal manusia, yakni manusia
sendiri. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan kelebihan yakni berupa Akal. Sedangkan hewan mereka tidak mempunyai akal tetapi mempunyai Nafsu. Pernah lihat hewan nafsu makan? Pernah tidak? Kalau hewan itu makan berarti hewan itu Lapar. Kalau misalnya sudah lapar berarti hewan tersebut mempunyai Nafsu. nafsu. Nafsu apa? Nafsu makan. Kalau tumbuhan itu mempunyai tumbuhan perlu makan apa tidak? Perlu Bu, nutrisi gitu Bu. Kata lainnya contohnya seperti ya tadi contohnya seperti nutrisi. Contohnya kalau tumbuhan ingin hidup maka harus melalui fotosintesis. Sintesis. Seperti didiamkan di tengah matahari, Disiram dengan air, diberi pupuk. pupuk dan lain sebagainya. Agar apa? Agar tumbuhan yang kita tanam itu berkembang dengan Baik, tumbuh dengan baik. Bisa, Bu. Kalau manusia itu makhluk hidup yang bisa berbicara, mempunyai akal dan juga mempunyai Nafsu. paham. Paham. Nafsu tidak? Punya dong Bu. Punya nafsu makan tidak? Punya Bu. Nah, kalau misalnya kalian puasa pengen makan apa tidak? Iya Bu, pengen. Kalian puasa nggak sekarang? Enggak. Berarti bisa Makan. Itu salah satu ciri makhluk hidup agar bisa tetap Hidup. makhluk hidup manusia supaya bisa tetap hidup dan segar dan sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, maka tenaganya harus Kuat. salah satunya yakni dengan Makan. minum dan Istirahat cukup. Bisa dipahami? Bisa Bu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Oke, baiklah. Jalan-jalan kakak hari ini alhamdulillah sudah cukup untuk kalian. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu dan berjumpa lagi. Dari tadi apa yang kakak jelaskan walaupun sedikit tentang makhluk hidup, mudah-mudahan bisa dipahami dan Manfaatkan. Mudah-mudahan amin Allahumma. Harap kita sama-sama membaca doa agar apa? Agar pembelajaran yang kita lakukan dari awal hingga akhir tadi bermanfaat. Doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.